Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi Hutang ya. Untuk siang ini tema yang mau kita bahas ada satu email ya. Di sini soal pengancaman dari aplikasi Kredito katanya ya di sini ya. Dan kita mau jelaskan kenapa saya ambil yang paling tersingkat dari email ini, karena saya yakin di luar sana juga masih banyak teman-teman yang mengalami hal yang sama, mendapatkan tekanan ataupun ancaman, baik berupa email, berupa WhatsApp, telepon, dan lain sebagainya. Ya, tapi sebelum saya lanjutkan untuk membahas video ini, buat teman-teman semuanya, boleh untuk disupport dulu channel ini supaya channel ini makin berkembang lagi. Dan Anda yang mau bergabung di dalam grup WhatsApp boleh, itu linknya sudah saya sematkan di dalam deskripsi. Atau Anda juga boleh melalui jalur manual saja, Anda hubungi admin yang nomornya tertera di layar Anda. Ya, kalau yang mau masuk grup WhatsApp. Kalau mau untuk otomatisnya, Anda bisa langsung klik tombol gabung atau link yang ada di deskripsi. Silahkan dulu. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya yang sudah mau mensupport dan mendukung. Ini ada email dari Silia Anggreni ya di sini ya. Mohon maaf, ini nama Anda saya bacakan. Ini nggak ada masalah sih sebenarnya ya, karena memang tidak tertentu juga orang ini siapa. Oke, Pak, saya diancam. Oke, saya munculkan emailnya. Pak, maaf mengganggu waktunya. Saya diancam dibunuh dari aplikasi Kredito. Saya harus bagaimana, Pak? Dia menelpon berkali-kali dalam sehari ke kantor, Pak. Oke. Anda diancam dengan ancaman kekerasan, ya. Oke, di satu sisi mungkin saya bisa membenarkan hal ini, tapi di sisi lain saya juga butuh bukti dokumentasi atau misalnya bukti rekaman suara mereka yang menyampaikan dari aplikasi Kredito ya, yang katanya melakukan pengancaman terhadap diri Anda, supaya ini bisa kita tindak lanjuti. Tapi kalau hanya via tulisan seperti ini sangat sulit gitu loh. Ya, kalau hanya kita mengandalkan, wah saya diancam bang, ini aplikasi ini, kita tidak memenuhi buktinya gitu loh. Ini sulit. Sedangkan kita sudah ada bukti saja di hadapan OJK, itu masih tidak akan ditanggapi, apalagi tidak ada bukti. Oke, ya, terbukti atau tidak, yang penting saya pengen mengedukasi Anda soal hal ini ya. Kalau misalnya ada buktinya yang lebih jelas nanti dari yang ngirim email, boleh balas email saya, itu sudah saya balas. Anda boleh kirimkan buktinya ya, kirimkan buktinya yang berdasarkan dari Kredito. Oke. Ketika kita mendapatkan satu ancaman seperti ini, ancaman mau dibunuh, ancaman mau dianiaya, ancaman mau dikeroyok, ancaman mau diambil barang-barang yang ada di rumah, ancaman mau disita aset yang ada, ancaman mau diproses ke jalur hukum. Ya, percayalah buat teman-teman semuanya, dimanapun Anda telat bayar, dimanapun Anda gagal bayar, ini adalah skenario dari sebuah penagihan. Kenapa saya bilangin ini adalah skenario dari penagihan? Mereka sengaja melontarkan sebuah kepanikan, memberikan Anda sebuah tema, ya ini kan temanya Anda mau dihilangkan di muka bumi ini gitu loh, ya ini itu kan temanya, itu kan bikin panik Anda. Dan di balik kepanikan ini ada keuntungan dari debt collector. Pertama, kemungkinan besar dia akan mendapatkan tagihannya sesuai yang mereka minta, dan yang kedua akan terjadi gali lubang tutup lubang. Kenapa seperti itu? Ya, biasanya orang yang panik tidak akan berpikir panjang. Ya, dia menganggap apa yang diucapkan debt collector ini adalah sebuah kejadian yang memang sudah pernah terjadi. Apalagi debt collector itu pintar banget membuat skenario. Dia melengkapi dengan bukti-bukti yang ada. Dia mengirimkan berupa gambar, berupa foto orang sedang disiksa dan lain sebagainya. Ya, saya berulang kali menyampaikan sama Anda, yang menjadi debt collector di pinjol ini, yang besar bacot, ya umumnya itu terjadi dari bocah-bocah kecil yang masih
tamatan SMA. Ada Bang yang sudah besar Bang, itu terjadi dari eksternal. Karena eksternal tidak mau terikat dengan sebuah perusahaan itu. Eksternal hanya ingin sesampai target mereka saja, karena mereka tidak terhubung langsung dengan pihak pinjolnya, dia hanya terhubung dengan sebuah perusahaan. Ini perlu dipahami oleh teman-teman semuanya. Jadi kalau Anda beranggapan orang yang melakukan ancaman terhadap diri Anda dengan ancaman ingin menganiaya, mengkeroyok dan sebagainya macam yang ancamannya tidak sesuai dengan SOP, itu hanya dilakukan oleh bocah-bocah internal. Ya, ini dipahami. Jadi memang tingkat sebuah keberhasilan dari sebuah penagihan adalah memang Anda merasa ketakutan dan Anda merasa kecemasan. Itu adalah poin bagi mereka untuk menentukan keberhasilan atau tidaknya dari aksi yang mereka bikin. Ya, kalau sempat Anda ketakutan, terjadi gali lubang tutup lubang, atau Anda meminjam dana di tempat lain, mencari talangan dana dimanapun itu, ya, ini bisa kacau. Kenapa bisa kacau? Ancaman ini tidak akan berakhir. Ya, kemungkinan besar si debt collector akan menggunakan ancaman yang sama untuk orang berikutnya. Ya, karena di satu aplikasi pinjol itu yang terjebak bukan Anda sendiri, tapi ada ratusan ribu. Kalau sampai debt collector berhasil melakukan penagihan terhadap diri Anda dengan menggunakan ancam kekerasan, kemungkinan hal yang sama akan dilakukan kepada orang berikutnya. Ya, kenapa saya selalu menyampaikan di dalam video, berhenti membayar ketika Anda diancam atau ditekan. Dengan begitu kita bisa memutus mata rantai dari pola penagihan yang tidak sesuai SOP selama ini. Ya, dan lebih parahnya paling biasa, pinjol legal melontarkan ancaman-ancaman kekerasan fisik maupun verbal, tapi mereka tidak pernah menyebutkan dari aplikasi mana. Ya, apalagi seperti yang dikirim email tadi, kalau memang ada bukti yang mendukung dalam hal itu, ayo kirim kepada saya. Ya, kita coba untuk tindak lanjuti. Tapi kalau buktinya tidak ada, ya sudah jelas itu pasti akan terjadi dari asumsi para si debetur. Ya, asumsi ini bisa benar dan bisa salah. Kenapa bisa benar? Bisa benar bertepatan saat itu si debeturnya jatuh tempo atau telat bayar di aplikasi itu. Bisa juga salah karena si debetur juga lupa, selain dia jatuh tempo di aplikasi A hari ini, di aplikasi B dia juga jatuh tempo esok hari. Besar juga kemungkinan aplikasi B sudah mulai menagih hari ini walaupun belum jatuh tempo. Makanya kita ini harus dilengkapi bukti yang ada. Yang jelas, apapun ancaman, apapun tekanan yang dilontarkan oleh debt collector, semuanya adalah skenario dari penagihan. Anda nggak perlu khawatir, Anda nggak perlu cemas. Ya, tidak ada juga kok resiko yang fatal di balik itu kecuali cara berpikir Anda aja. Saya yakin kok, saya banyak bertanya sama orang-orang yang terjebak pinjol, hati dia sudah benar, pikiran dia yang salah. Ya, hatinya berkata, ngapain saya harus takut? Tapi pikirannya, Anda harus fokus di sini. Nanti suatu saat gini nih. Sebenarnya pikiran ini jahat loh. Ya, makanya sering terjadi gejolak dalam. Gejolak dalam itu ada perang antara pikiran dan hati mereka. Ya, pikiran mengatakan iya, hati mengatakan tidak. Ini terjadi perang sehingga orang itu kebanyakan berada di sebuah persimpangan gitu loh. Jadi dia bingung mau belok kanan, belok kiri atau maju aja nih. Ya, padahal maju jauh lebih baik loh. Ngapain kita harus belok kanan dan belok kiri? Jadi ketika kita maju, kita menemukan jalan yang salah, kita tinggal mundur. Ya, kita masih di jalur yang sama. Tapi kalau kita belok, kita mundur, nanti nyampe panjang. Ya, bisa jadi orang lupa. Dia entah belok kanan, entah belok kiri. Gitu loh. Ya, yang jelas hari ini persoalan Anda itu cuma telat bayar pinjol atau tidak mampu bayar pinjol, persoalannya adalah duit Anda tidak ada. Jadi jangan ditambah lagi kemana-mana. Itu maksud saya gitu loh. Yang penting kita satu jalur aja. Ya, telat bayar ya telat bayar, tidak mampu bayar, tidak mampu bayar. Jangan pikirkan mau dibunuh, jangan pikirkan mau dianiaya, jangan dipikirkan mau tarik aset, jangan dipikirkan itu, tapi pikirkanlah kayak mana Anda bisa hidup esok hari, makan, minum. Ya, ingat ini, sudah berapa lama keluarga yang Anda abaikan, kayak anak Anda abaikan, kehidupan Anda, suami Anda dan lain sebagainya. Banyak yang teraniaya kalau posisi Anda seperti ini. Ya, makanya fokuskan pikiran Anda. Soal telat bayar hutang, tidak mampu bayar hutang bukan Anda sendiri kok, tapi puluhan juta yang terjadi di Indonesia ini.
Ya, itu buat teman-teman semuanya. Nanti kalau misalnya yang email yang masuk ini memang memenuhi buktinya, boleh kirim ke saya. Itu sudah saya balas email Anda. Anda tinggal kirimkan buktinya aja nanti. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Mudah-mudahan ini membantu buat teman-teman semuanya. Jangan takut lagi soal ancaman via WhatsApp dan via telepon. Semuanya adalah pola-pola penagihan debt collector, memang bervariasi. Ya, tergantung dari tingkat ketakutan Anda. Jadi sekian dulu dari saya, Medi Bro nih. Wassalam.